Petugas Satpol PP menertibkan sejumlah lapak pedagang di Pasar Desa Pon, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Penertiban ini mendapat perlawanan dari para pedagang. Mereka mengaku tidak mendapat surat pemberitahuan tentang penertiban. Sejumlah pedagang pun melawan dan menuding petugas tebang pilih dalam menertibkan lapak pedagang. Namun petugas mengaku penertiban dilakukan agar tak ada lagi pedagang yang berjualan di atas parit atau memakan badan jalan. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilakukan dengan pengamanan ketat hingga para pedagang mau berjualan di lokasi yang disediakan pemerintah. Aksi pencurian sepeda motor milik salah seorang karyawan toko di Ciledug, Kota Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan dengan sepeda motor berhenti di lokasi kejadian dan mengincar target sasaran. Terlihat di rekaman CCTV, satu pelaku turun mendekati motor korban, sedangkan pelaku lain duduk di atas motor sambil mengawasi warga sekitar. Aksi pelaku dipergoki warga saat hendak membawa kabur motor curian lantaran alarm motor berbunyi. Pelaku kabur dan nyaris tertabrak mobil yang melintas di lokasi kejadian. Warga yang emosi langsung menghujani bau mentah pelaku. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah aparat kepolisian Polsek Ciledug tiba di lokasi kejadian. Pelaku yang tertangkap warga langsung dibawa ke Mapolsek Ciledug untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan satu pelaku berhasil kabur dan masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Penjemputan paksa terhadap artis Nikita Mirzani di lobi parkiran sebuah mal di wilayah Jakarta Selatan dinilai pengacara Nikita, Sunan Kalijaga, sebagai tindakan berlebihan. Menurut Sunan, kasus pelanggaran ITE dan pencemaran nama baik yang disangkakan kepada Nikita bukan kasus kekerasan. Sunan juga menyayangkan penjemputan paksa ibu dari 3 orang anak itu dilakukan di depan umum dan disaksikan oleh banyak anak-anak. Meski demikian, Sunan Kalijaga yang didampingi juga oleh kakak angkat Fitri menghormati proses hukum yang dilakukan petugas. Hingga kini Nikita Mirzani masih diperiksa petugas Satreskrim Polres Serangkota, Polda Banten dengan tuduhan telah melanggar Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik terhadap pelapor, seorang pengusaha bernama Tito Mahendra. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah melarang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke luar daerah. Menurut Hasto, seluruh kader PDI Perjuangan boleh keluar kota dengan mematuhi mekanisme yang berlaku di partai. Ya, tadi saya ditanya oleh pers, saya bilang kayak zaman Belanda saja, ada pingitan dipingit. Jadi berbeda. Di dalam partai kami ada mekanisme penugasan. Saya datang ke Taruna Merah Putih hari ini itu membawa surat tugas dari DPP partai, sehingga jelas mandatnya. Kami menugaskan seluruh kepala daerah PDI Perjuangan untuk mengejar prestasi setinggi-tingginya pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ini yang dilakukan, dan ini bukan hanya kepada Pak Ganjar. Ketika Bu Risma menjadi wali kota Surabaya, kami dorong Bu Risma untuk membangun prestasi setinggi-tingginya bagi kota Surabaya, karena jurisdiksinya di situ. Nah, berkaitan dengan penugasan kader partai, kami dorong setiap kader bergerak ke bawah, membangun wilayahnya, membangun Indonesia. Dan ketika ada satu kader, misalnya Bapak Anas dari Banyuwangi, kami akan tugaskan di Lampung Selatan. Itu semua melalui mekanisme surat tugas, dan itu sejak PDI berdiri itu seperti itu mekanisme. Benarkah perjalanan keluar kota bagi kepala daerah harus mendapat surat dari partai, dan benarkah larangan PDI Perjuangan untuk mencegah Ganjar Pranowo kampanye pribadi? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Wali Kota Surakarta yang juga politikus PDI Perjuangan, FX Hadi Rudiatmo. Selamat sore Pak Hadi. Selamat sore Mas. Baik Pak Hadi, kami ingin konfirmasi di kader Partai PDI Perjuangan, benarkah ada isu jika Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dilarang keluar Jawa Tengah, ataupun jika keluar juga harus mempromosikan PDI Perjuangan? Kalau kepala daerah itu merupakan salah satu petugas partai. Kalau Gubernur Jawa Tengah ya tugasnya melayani masyarakat Jawa Tengah. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen itu benar, karena dari dulu sampai sekarang pun sama. Kalau keluar Jawa Tengah mesti harus ada surat tugas. Kalau keluar Jawa Tengah harus ada undangan. Itulah yang sebetulnya aturan partai di PDI Perjuangan dari dulu sampai sekarang.
Ya, berdasarkan pengalaman Anda menjabat sebagai kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan, bagaimana jika agenda keluar kota merupakan penugasan sebagai kepala daerah? Apakah juga harus mendapatkan izin dari partai? Seperti apa mekanismenya, Pak? Oh, enggak, kalau contoh sederhana, saya mendapatkan undangan pameran handicraft di Palu dan saya harus mengirim tim dan mengirim produk, dan di sana nanti ada kirab budaya. Itu enggak perlu izin pada partai, karena ini memang tugas antar kepala daerah. Nah, sehingga kalau yang disampaikan oleh Pak Sekjen itu hal yang biasa kok, enggak perlu diributkan. Karena memang tugasnya adalah melayani rakyat di daerah masing-masing. Kalau keluar, saya contoh aja, keluar daerah untuk sekolah partai, ya saya kalau tidak ada petugas ya tidak mungkin saya akan bicara tentang materi-materi di sekolah partai. Sama seperti dari dulu sampai sekarang, nggak ada bedanya. Baik, jika tugas keluar kota dengan seizin partai atau ditugaskan oleh partai, seperti apa laporan pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh kader tersebut, Pak Hadi? Kalau tugas partai, penugasan dari partai, ya biaya perjalanan ya biaya sendiri, bukan biaya dari negara. Namun kalau seperti tadi saya harus pameran di luar Jawa, itu SPD-nya adalah SPD surat perjalanan dinas. Jadi kita sudah bisa membedakan kok, ini tugas partai, ini tugas sebagai kepala daerah. Ya, apakah ini artinya ada kekhawatiran dari partai kalau Pak Ganjar memiliki agenda politik pribadi atau untuk pencitraan orang per orang? Oh enggak, sebetulnya enggak itu, enggak ada di situ. Yang ada adalah saya, Pak Ganjar ini adalah petugas partai yang ditugasi sebagai gubernur dan wali kota yang dulu. Sekarang Pak Ganjar masih ada. Ya tugasnya meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, yang ngurusi rakyat Jawa Tengah. Jadi kalau keluar Jawa Tengah itu pasti satu menghadiri undangan yang bisa di SPJ-kan. Yang kedua ada tugas dari partai, dan tugas dari partai itu yang biayai diri sendiri maupun partai. Baik, Pak Hadi, lalu bagaimana jika Pak Ganjar ini dikenal ramah, apalagi juga dia mengekspos dirinya di media sosial, bahkan di sela-sela kegiatan, entah itu dari partai ataupun dari pemerintahan, Pak Ganjar misalnya sering berkunjung ke pasar dengan lari pagi, seperti itu. Apakah ini juga ada bagiannya, aturannya dari partai untuk mungkin hanya mengikuti? Selama di Jawa Tengah tidak ada persoalan. Baik, tapi kalau di luar daerah, kabupaten boleh, ya? Kalau di luar daerah Jawa Tengah seperti apa aturannya, Pak Hadi? Kalau di luar Jawa Tengah, mestinya ada undangan seperti tadi. Ada pameran-pameran yang menghadirkan UKM-UKM dari Jawa Tengah. Dan kebetulan gubernur diminta untuk menjadi narasumber, itu boleh. Iya, Pak Hadi, Ketua Umum PDI. Itu kalau Pak Ganjar tidak dapat undangan dari mana-mana, lantas Pak Ganjar pergi ke sana kemari menghadiri kegiatan masyarakat, lah itu memang tidak diperbolehkan tuh, karena tugasnya melayani masyarakat Jawa Tengah, ya Jawa Tengah dulu yang diurus. Iya, Pak Hadi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan agar para kader melakukan soft campaign. Seperti apa soft campaign yang dimaksud tersebut, Pak? Ya, sebetulnya kalau Ketua Umum saya ini ngomong Ketua Umum yang bijak. Kan ini waktunya kan masih panjang. Tidak perlu gigi mongso bahasa Jawanya. Tidak perlu tergesa-gesa. Dulu Pak Jokowi tidak kesana kemari, rekomendasi turunnya bulan apa itu, Maret, April pemilu juga akhirnya bisa memenangkan kompetisinya. Baik. Jadi kalau memang sudah wahyunya sudah ke Pak Ganjar, ya selesai, itu nggak ada persoalan. Namun semua kan tetap rekomendasi dari Ketua Umum partai. Baik, terima kasih Pak FX Hadi Rudiatmo, mantan Wali Kota Surakarta dan juga kader PDI Perjuangan telah bergabung bersama kami di ini sore. Sehat selalu Pak Hadi.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPAID Tasikmalaya, Jawa Barat membawa keluarga korban bocah yang dibuli hingga depresi dan meninggal ke rumah aman. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta polisi untuk menghukum para pelaku sesuai hukum meski para pelaku masih di bawah umur. KPAID Kabupaten Tasikmalaya membawa kedua orang tua serta 4 saudara korban ke rumah aman KPAID untuk menjalani pemulihan kondisi psikis keluarga korban pasca kejadian. Terlebih, kondisi rumah keluarga korban yang hanya terbuat dari bilik bambu dengan ukuran 4x4 meter ini sangat memprihatinkan. Atas kasus ini, pihak KPAID akan terus mendampingi keluarga korban hingga proses hukum kasus selesai. Kami melihat bahwa dari hasil dialog kami dengan keluarga korban ini perlu didampingi karena memang suasana masih berduka, kemudian tentu dari pemberitaan yang saya pikir ini juga pintu gencar tentu berdampak pada kondisi psikis untuk kedua orang tua korban, sehingga perlu kami dampingi, dan hari ini keluarga korban bersama dengan kami di rumah aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Kasus dugaan perundungan yang dialami korban ini kini sudah dilaporkan dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya. Sementara pasca viralnya kasus dugaan perundungan, Untuk membahas perkembangan kasus perundungan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, benarkah bahwa korban ini meninggal dunia karena depresi usai dibully, dan sebetulnya bagaimana kronologi perundungan tersebut? Ya, jadi pertama-tama kita menyampaikan prihatin ya dengan adanya kejadian seperti ini, dan selanjutnya kita juga menyampaikan belasungkawa kepada korban yang meninggal dengan adanya kejadian yang ini. Jadi memang kejadian ini atau peristiwa ini bersumber dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada pihak kepolisian dan juga pihak KPAID, di mana dari informasi yang beredar bahwa ada perundungan yang dilakukan oleh anak terhadap seorang anak yang beredar di dalam video-video. Nah, dari kondisi tersebut kita merespon dengan membuat tim untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa-peristiwanya. Nah, jadi saat ini memang kita lebih fokus untuk memperjelas dulu terkait dengan peristiwanya tersebut. Nanti secara bertahap kita akan melakukan pendalaman kembali apakah memang dari peristiwa ini ada tindak pidana atau tidak. Baik. Nah, kemudian apabila ada tindak pidana mungkin baru kita melakukan pendalaman lain kepada siapa yang harus bertanggung jawabnya. Baik, sudah siapa saja yang diperiksa Pak oleh pihak kepolisian? Ya, jadi memang laporan polisi ini kan sampai sekarang belum dibuat oleh korban ya. Jadi baru kita hasil koordinasi dengan pihak KPAID untuk membuat laporan, sehingga tahapannya sekarang masih dalam tahap lidik. Nah, dari sini memang kita belum melakukan pemeriksaan berupa berita acara, tetapi dari beberapa pemeriksaan ini kita sudah melakukan interview sebanyak 15 orang. Iya Pak Ibrahim, berapa terduga pelaku yang terlibat dan berapa usia mereka? Apakah juga teman sebaya dari korban, Pak? Jadi untuk menerapkan penyidikan di sini kan memang masih belum ya. Jadi untuk menentukan pelakunya memang masih terlalu dini untuk disampaikan sekarang. Kita masih tetap melakukan pendalaman dulu untuk mencari fakta-fakta dari kejadian dulu. Walaupun di dalam video tersebut ada beberapa orang yang terlibat dalam videonya. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita nanti untuk memperjelas fakta-faktanya, kemudian menentukan unsur pidana yang ada di dalam peristiwa ini, dan nantinya baru kita akan menentukan tersangkanya. Baik, kami nantikan seperti apa penyelidikan dari dari Polda Jawa Barat. Terima kasih Pak Ibrahim Tompo telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Penyidik Barreskrim Polri memeriksa keluarga Brigadir J di Polda Jambi sejak pagi tadi. Sementara kasus penembakan kini naik ke penyidikan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.